warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Ustaz harap kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini bersama lagi dengan Ustaz Sofi di sini, kita akan belajar lagi tentang materi bahasa Indonesia, yaitu tentang apa? Tentang kosakata baku. Tapi sebelum kita belajar, marilah kita buka pelajaran kita hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti yang Ustadz katakan tadi, yaitu materi kita pada kali ini adalah tentang kosakata baku ya. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita ini sebenarnya apa ya. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah menerapkan penggunaan kosakata baku dalam berbagai teks tertulis di kehidupan sehari-hari. Ya, jadi nanti kita akan belajar tentang contoh-contoh ya kosakata baku yang sering kita temui di sekitar kita. Ya, baik kita langsung saja ya. Mungkin sebelum kita belajar, kalian pernah ya di sekitar kita menemukan kata-kata seperti kata apotek gitu ya, di banner-banner atau mungkin di papan reklame gitu. Ada juga mungkin ada kata aksesoris, mungkin ada kata fotokopi, ada kata bis pariwisata dan sebagainya. Banyak sebetulnya di sekitar kita kata-kata yang seharusnya ditulis dengan kata baku tapi jatuhnya jadi nggak baku ya. Oke, lanjut ya, kita ke ini pengertian dari kata baku itu sendiri. Sebetulnya apa sih yang disebut dengan kata baku itu apa ya? Kata baku itu adalah kata yang sesuai dengan kaidah yang termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan ya. Jadi semuanya sudah termaktub dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian mau mencari contoh kata baku, kalian tinggal buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang tebal itu ya. Nah ya, tapi kalau sekarang sih nggak perlu lagi ada kamus tebal seperti itu karena di internet online pun juga ada Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti itu. Oke, lanjut ya, kita lanjut ke beberapa contoh ya kata-kata baku yang sering kita temui ya di kehidupan sehari-hari. Ya, kita lihat di sini contoh yang pertama, kita lihat ada kata apotik ya. Menurut kalian apotik ini benar apa salah penulisan seperti ini? Benar apa salah? Ternyata salah ya. Yang benar apa dong? Yang benar adalah apotek ya. Jadi penulisannya benar adalah apotek. Tapi sering juga ya kita temui mungkin di sekitar kita tuh masih ada penulisannya salah. Lanjut, yang kedua adalah kata praktek. Misalnya dokter praktek gitu ya. Itu ternyata juga salah, bukan praktek ya. Lalu yang benar seperti apa? Yang benar adalah praktik ya. Memang sih sepertinya agak ini ya, tapi itu sebenarnya adalah kata yang benar ya, yang kita selama ini salah kaprah. Tapi yang benar adalah praktik. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, di dalam kamus itu yang ada adalah tulisan kata praktik. Lanjut ya, di kata ketiga, contohnya adalah fotokopi ya. Ini sering banget kita temui ya di toko-toko yang menyediakan fotokopi, itu tulisannya seperti ini atau mungkin tulisan-tulisan lain. Padahal ada kata bakunya, ada kata yang benarnya seperti apa. Kita lihat seperti ini yang benar ya. Fotokopi. Nah, ini baru benar ya. Kita sudah diindonesiakan ya dengan padanan bahasa Indonesia jadi fotokopi, bukan fotokopi yang atas. Yang atas itu masih dalam bahasa Inggris ya. Lanjut ke kata keempat. Kata keempat kita lihat di sini antri ya. Kadang kita nggak sadar nulis antri, antrian, antri gitu ya. Padahal itu adalah salah ya. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah antre ya. Mungkin agak gimana gitu ya, cuman ya memang itulah kata yang benar ya. Lanjut lagi dengan kata selanjutnya, next ada kata nama bulan. Ini juga sering kita temui ya, ada bulan Februari, November gitu ya. Padahal yang benar apa? Yang benar adalah Februari ya. Nah, ini yang benar. Kalau November pakai V ya, V tapi ya V ya. Itu adalah kata yang benar di dalam bahasa Indonesia ya. Kecuali kalau memang nggak bisa ngucapin huruf
F jadi F gitu. Jadi jatuhnya ke Februari atau November. Oke ya. Itu adalah beberapa kata yang Ustadz jadikan contoh untuk kata-kata baku ini. Sebenarnya banyak sekali di sekitar kita kata-kata yang tidak baku. Nah, nanti tugas kalian adalah untuk mencari contoh-contoh kata yang tidak baku dan mencari padanannya dalam kata baku yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Next ya. Oke, dari keterangan Ustadz, ada dari penjelasan Ustadz ini, tadi kita bisa dapat mengambil kesimpulan yang dapat kita tarik dalam duniawi bahwa sebenarnya menerapkan penggunaan kata baku dalam kehidupan sehari-hari melatih kita untuk selalu taat pada aturan ya. Taat pada aturan akan membuat hidup kita lebih mudah ya. Ada aturan tentang kebahasaan yang harus kita ikuti, rambu-rambunya seperti itu. Karena bahasa itu menunjukkan pribadi bangsa kita ya. Jadi kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terus lanjut untuk ukhrawi, ternyata taat pada aturan itu juga termaktub dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 59 yang artinya sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatlah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasulnya atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Oke ya, sekian dulu penjelasan dari Ustadz. Materi ini semoga bermanfaat bagi kalian dan Ustadz harap kalian juga mengerti apa yang Ustadz sampaikan. Nanti kalau kalian kurang mengerti, kalian bisa langsung seperti biasa langsung hubungi Ustadz ya. Oke, marilah kita tutup pertemuan kita pada kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, dan terima kasih atas kesediaan kalian mendengarkan materi dari Ustadz. Ustadz ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.